Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-badi'u nidhamal alami ala akmalil hikmah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu min tihamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa kashifil gummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil badri wal istiqamah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah dambaan setiap mukmin. Betul apa betul? Setiap orang yang berpasangan, setiap orang yang beribadah dengan rangkaian pernikahan, puncak perjuangannya adalah menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun kehidupan itu seperti halnya jalan, tidak selamanya lurus. Ada belokan, ada tanjakannya. Demikian dengan hiruk pikuk dinamika keluarga, banyak ujian dan banyak cobaannya. Pepatah bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Maka kita antisipasi sebelum datangnya permasalahan, siapkan formula, siapkan solusi sebelum datangnya permasalahan. Maka seorang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang akan siap dalam menghadapi apapun ujian dan cobaan, yakin, hakul yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keharmonisan keluarga kita semua. Amin ya rabbal. Maka tema kita pada pagi hari ini berdasarkan hadis Nabi. Berdasarkan hadis Nabi, bukan karena judul film ya. Karena judul film pun ada ini, lagi rame-ramenya ini. Karena memang kejadian judul film dan hadis ini banyak kejadian di dunia nyata. Bukan hanya sekedar film, bukan hanya sekedar teori, tapi banyak kejadian real di dunia nyata. Bahwasanya ipar adalah maut. Bagaimana menyikapinya, kita lihat bagaimana nasihat sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul itu memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Setiap yang diucapkan Rasul pasti benar, mustahil salah. Maka ketika Rasul berkata ipar adalah maut, pasti ada sebuah kebenaran, dan bagi kita wajib mengambil sebuah pelajaran insya. Maka oleh karena itu tawajuhkan hati, khusyuk, konsentrasi agar kita mendapatkan faidah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a
wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, dikira-kira tapi nyata. Dikira-kira tapi nyata. Bu, lebih baik bermain tanah daripada bermain api. Betul? Lebih baik bermain tanah daripada bermain. Kalau hanya bermain tanah, yang kotor hanya baju, yang kotor hanya tangan, mudah dibersihkan. Tapi kalau kita bermain api, bukan hanya tangan yang terluka, badan yang terluka, mungkin hal yang lain pun kebakar gara-gara api. Maka lebih baik bermain tanah daripada bermain api. Lebih baik makan buah kecapi daripada makan ati. Betul, Bu? Lebih baik main tanah daripada main api. Lebih enak makan buah kecapi daripada makan. Setuju apa setuju ini? Coba ulangi. Lebih baik main daripada main. Lebih enak makan buah daripada makan. Iya, mendingan kita makan kecapi daripada makan ati. Setiap kehidupan ada dinamika. Setiap kejadian bagi orang yang beriman harus jadi pelajaran. Ambil hikmahnya, ambil rahasianya, ambil pelajarannya. Pelajaran itu bukan hanya dari yang enak-enak saja. Dari yang susah, dari yang sulit, dari yang bermasalah, ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Maka Allah itu mencoba bukan hanya dengan musibah, kadang-kadang Allah mencoba dengan kenikmatan. Sejauh mana manusia sadar atau tidak, manusia syukur atau kufur. Maka yang pertama, sebuah paket dalam kehidupan, sunnah dalam kehidupan. Nih Bu, ini lihat, jangan sampai meremelek. Ini adalah hadis Rasul. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap kenikmatan pasti ada yang iri, pasti ada yang dengki. Betul apa betul? Jangan diduga kalau kita senang semua orang senang. Jangankan orang lain, orang dekat aja kadang-kadang ada kecemburuan sosial. Betul apa betul? Sedaranya rada naik, sedaranya rada sukses, sedaranya rada maju, ada B yang gedeg sama yang julid mah. Betul apa betul? Likulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap ada kesenangan, setiap ada kenikmatan, pasti ada yang iri, pasti ada yang dengki. Maka jangan aneh dalam kehidupan mah, kalau kita lagi senang ada baik orang yang kagak seneng. Maka kadang-kadang orang itu susah ngelihat orang seneng, seneng ngelihat orang susah. Yang begini susah gemuknya, mikirin orang mulu. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap adanya kenikmatan pasti ada yang iri, pasti ada yang dengki. Termasuk harmonisnya keluarga kita, anteng ayemnya suami istri. Bukan hanya kita yang bahagia, tapi boleh jadi orang lain gak suka kalau kita bahagia. Betul apa betul? Apalagi yang ngarap-ngarap kalau kita supaya jatuh, supaya hancur, tepuk tangan. Maka dulu pernah kita sampaikan, terkadang kita harus pura-pura jatuh. Betul Bu?
Padahal mah enggak jatuh. Kadang-kadang kita perlu pura-pura jatuh supaya kita tahu siapa yang menjulurkan tangan, siapa yang betul Bu. Kadang-kadang kita harus pura-pura jatuh supaya kita tahu siapa yang belain kita kalau kita susah, siapa yang tepuk tangan muas-muasin kalau kita susah. Kadang-kadang kita harus pura-pura jatuh supaya kita tahu siapa yang menjulurkan tangan, siapa yang tepuk. Likulli dzi ni'matin mahsudun, setiap kenikmatan kesenangan pasti ada orang yang iri, ada yang dengki atas kenikmatan kebahagiaan kita, termasuk keharmonisan sakinah mawaddah warahmah keluarga, pasangan. Pasti di sana ada orang yang iri, ada yang dengki, bahkan berdoa pengen menggantikan posisinya. Nah, disinilah ipar adalah maut. Maka yang kedua, ibadah yang paling berat, ibadah yang terpanjang adalah nikah. Sholat 10 menit selesai, puasa 1 bulan selesai. Guru kita tadi menceritakan berat ibadah haji dengan harta, tenaga, waktu, pikiran, fisik. 5 hari selesai, tapi ada sebuah ibadah panjang, lama, lelah, capek adalah pernikahan. Oleh karena saking panjangnya pernikahan, saking beratnya pernikahan, banyak keluarga yang kandas di tengah jalan. Saking apanya Bu? Saking capeknya, saking lelahnya, saking mentoknya, enggak nemuin solusi, kandas di tengah jalan. Banyak apa banyak? Ternyata ekonomi tidak menjamin keluarga awet. Betul Pak? Betul. Banyak orang yang kaya di luar sana, ternyata perjodohannya hanya seumur jagung. Berarti ekonomi kekayaan tidak menjamin atas sebuah keawetan rumah tangga. Dari mulai jodoh yang dipaksakan, ujung-ujungnya di tengah-tengah pisah. Dari mulai beda tujuan, suaminya ke kanan, istrinya ke kiri, beda-beda tujuan, ujung-ujungnya yang awalnya beda di persimpangan, lama-kelamaan saking renggang, jauh, ujung-ujungnya pisah udah pisah ranjang, pisah udah pisah rumah, pisah nasib. Dari mulai beda tujuan. Maka nikah itu menyatukan dua isi kepala yang berbeda karakter, berbeda sifat, bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Maka nikah itu oleh karena berat dan ibadah itu panjang, perlu adanya perbekalan. Maka ada yang keluarga kandas di tengah jalan karena beda tujuan, karena pertengkaran, memulainya dari tanpa perbekalan, ujug-ujug nikah baik, padahal mah enggak belajar bagaimana hak kewajiban suami istri, nekat nikah. Yang penting mah bismillah katanya, yang penting mah saling cinta. Emang nikah modal cuman cinta doang, makan tuh cinta. Ujung-ujungnya kandas-kandas juga. Modal cinta terbengkalai, modal nekat kandas di tengah jalan. Ekonomi mumpuni tidak menjamin awetnya perjodohan. Maka ada yang tidak kuat menerima cobaan, ujung-ujungnya muntaber. Apa Bu? Muntaber, mundur tanpa berita.
ujung-ujungnya si A kemana, si B kemana, tinggal cerita. Maka banyak yang kandas di tengah jalan saking panjangnya nih pernikahan, saking beratnya pernikahan. Di antara penyebabnya karena rumah tangga menggunakan perahunya bocor, enggak nyampe di pulau tujuan, pulau perahunya bocor, layarnya masih sobek. Maksudnya apa? Belum move on, belum move. Iya, masih inget baik sama si mantan. Ilah, ada begitu ada? Ya, banyak. Iya, rumah tangga kan seperti hanya perahu layar, kan begitu Bu? Terkadang perahu itu sebelum sampai di pulau tujuan tenggelam di tengah-tengah. Ternyata usut diusut perahunya layarnya sob, ternyata belum move on sama si dia. Ya ilaha illallah, kandas juga di tengah jalan. Maka ibadah yang terberat dan terpanjang adalah nikah. Maka oleh karena itu, bagaimana Pak Ustadz seyogianya suami dan istri? Nah ini Bu, kita mah belajar, sama-sama belajar. Nah ini kuncinya. Suami ibarat nakoda, istri ibarat navigator. Suami ibarat nakoda, istri ibarat navigator. Suami istri adalah saling melengkapi. Intinya komunikasi. Suami dan istri adalah partner, bukan kompetitor, bukan saingan. Suami ibarat nakoda. Nakoda itu supir yang membawa perahu, namanya nakoda. Nakoda nggak bakal sukses membawa perahunya kalau tidak tahu arahnya. Biar nakoda fokus megang setirnya, yang ngasih tahu arah kiri kanan siapa Bu? Navigatornya. Bang belok kanan, belok kanan. Bang belok kiri, belok kiri. Bang rem, bang gas. Bang awas di depan ada batu karang, rem. Gara-gara ada Bang jangan dulu berangkat, kayaknya hujan mendung, bakal ada badai. Siapa yang tahu? Navigator. Seorang suami nggak bakal nyampe ke tempat tujuan kalau nggak ada navigatornya. Maka bukan isapan jempol, di balik suami yang sukses ada kesabaran seorang istri. Betul apa betul? Kurang kenceng napa? Di balik kesuksesan suami ada kesabaran seorang. Sukses suaminya gara-gara ada navigatornya. Siapa? Yang memberikan arah tujuan, ngasih sen, ngasih arah, saling ngingetin, belok, awas, turunan. Suami adalah nakoda, istri adalah navigator. Seorang nakoda sukses gara-gara ada navigasinya yang mengatur, menghitung arah mata angin, menghitung cuaca, menghitung gelombang laut. Yang tahu siapa? Yang tahu orang dapur. Siapa orang dapur? Istri. Maka suami adalah nakoda, istri adalah tapi hati-hati. Setiap perjalanan banyak arang rintangnya. Maka Rasul menyampaikan hati-hati. Alhamu al-mautu, ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Mana pausa, jangan dipotong-potong hadisnya. Nah ini lengkap hadisnya Bu. Ruwiya an Uqbah bin Amir, diriwayatkan di sahabat bernama Uqbah bin Amir.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul berkata, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Rasul bernasihat, wahai laki-laki, hei laki-laki, hei laki-laki, berhati-hatilah kalian bila mana masuk menemui perempuan. Oh Pak, yang diawasin laki-laki, makanya jangan membuat mulai-mulai baik. Yang mulai-mulainya sih laki, kadang-kadang juga sama 11-12 sih. Hei laki-laki, hati-hati kalau masuk menemui perempuan. Kenapa sampai-sampai Rasul mewanti-wanti, hei laki-laki, hati-hati kalau masuk menemui perempuan? Di komentar sama sahabat, ya Rasul, semua perempuan kita kudu hati-hati kalau ketemu. Bagaimana kalau ipar? Nah, sahabat nanya, ipar kan keluarga, ipar kan kerabat, ipar kan famili, ipar kan saudara istri ataupun saudara suami. Masa harus kita hati-hati juga padahal kita menemui ipar? Apa kata Rasul? Afa ara'aital hamwa, wahai Rasul, bagaimana pendapat Rasul tentang masalah ipar? Qala Rasulullah, tidak banyak komentar. Rasul hanya berkata, alhamwu al mautu, ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Kita lihat secara telaah bahasa, kata alhamu ini asal maknanya berarti mereka orang-orang yang memiliki hubungan dekat seperti kerabat suami ataupun kerabat dari istri, baik ipar ataupun sepupu. Tetapi dalam hadis ini Rasul menekankan alhamu, ipar itu adalah maut. Yang namanya kematian tutup buku, betul Bu? Kematian menghentikan cerita, kematian memisahkan persamaan. Yang awalnya suami istri meninggal, istrinya pisah, betul Bu? Maka ipar itu adalah seperti halnya kematian yang memisahkan antara kenikmatan, yang memisahkan antara pertemuan. Dua orang berteman, salah satu meninggal, pisah, namanya Ternyata ipar juga bisa begitu, bisa menjadi pemutus hubungan, memisahkan perjodohan. Alhamu al mautu, ipar adalah maut. Sampai-sampai Rasul menekankan dari potongan ayat, iyyakum waddukhula 'alan nisa, berhati-hatilah hei laki-laki ketika kalian masuk menemui Sebaliknya Bu, kalau ini perintahnya kepada siapa? Kepada laki-laki harus hati-hati ketika masuk menemui apalagi perempuan kalau masuk menemui laki-laki. Laki-laki hati-hati menemui perempuan, harus lebih hati-hati kalau bertemu dengan laki-laki. Kenapa demikian? Sampai Rasul menekankan awas ipar, awas ipar, awas ipar. Ipar adalah kematian. Kenapa? Satu, ketika seorang laki-laki bertemu dengan perempuan, maka ada kemungkinan berholwat, paduduaan baik, berholwat, enggak ada yang lain. Kalau udah berdua otomatis saling mandang, betul? Tuh, gara-gara berdua.
Maka kata Rasul, awas, hati-hati laki-laki kalau menemui lihat kondisinya. Kalau seumpamanya nimbulin fitnah, jangan, apalagi sampai berkholwat. Bila mana ada dua perempuan, laki satu, perempuan satu, yang ketiganya, aduh kenceng banget itu, laki-laki perempuan bukan mahramnya, ketemu yang ketiganya, hanya setan yang bodoh yang membiarkan laki-laki perempuan diam gak ngapa-ngapain. Bodoh setannya, betul Bu? Tidak ada yang namanya serigala dititipin ayam, ayamnya mulus. Bu, kita nitipin ayam ke serigala, kalau ayamnya mulus namanya serigala soleh. Bu, kita punya ayam, nitipin ke serigala, ayam kita bulunya satu helai pun gak rontok, namanya itu serigala laki-laki perempuan berdua abong kagak naon-naon. Kalau kagak naon-naon itu setan iblis bodoh namanya, gagal. Bila mana perempuan laki-laki berkholwat, maka besar peluang bukan semacam hanya berdua, ada ser-ser ilah. Betul. Setelah berkholwat saling memandang, namanya udah berdua tuh, udah berdua saling memandang. Yang ketiga kontak fisik, ilaha illallah, baik lakinya maupun perempuannya ngundang-ngundang begitu. Tubuhnya udah bereaksi, siapa yang menggerakkan? Ilah. Maka kata Rasul, iyakum waddukhulan nisa, hei laki-laki, hati-hati ketika masuk menemui perempuan, karena kemungkinan akan berkholwat, akan berduaan, saling memandang, ada kontak fisik, ada bahasa tubuh, dan yang paling ironi akan menimbulkan fitnah dan kecemburuan. Bu, ibu baru pulang ke rumah, di rumah suami lagi berduaan sama istri, sama perempuan lain, kira-kira gimana perasaannya? Ibu pulang pengajian nih, sekarang pulang pengajian ya, pulang pengajian, Bu, pulang pengajian, pulang ke rumah, di teras istri kita lagi diseduhin jamu, ngobrol uplak baik sama perempuan yang lain. Kira-kira kita sebagai perempuan bagaimana perasaannya? Cemburu apa tidak? Ilah. Sama, laki-laki punya hati, perempuan punya hati-hati. Laki-laki menemui perempuan, hati-hati perempuan menemui laki-laki. Karena inilah Rasul mengatakan, iyakum waddukhula 'alan nisa, hai laki-laki, hati-hati ketika masuk menemui perempuan, terutama perempuan itu adalah seseorang yang bisa menimbulkan fitnah. Maka oleh karena itu, kenapa ditekankan ipar? Inilah kaidahnya. Kenapa tidak boleh kita berkholwat berduaan sama laki-laki lain, sama perempuan lain? Bakal menjadikan kontak fisik, saling mandang memandang. Kaidah usul fikihnya namanya saddud dari'ah. Supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak ada kholwat, supaya tidak ada kontak fisik, supaya tidak ada pertemuan, jangan temui, titik. Paham Bu? Ini namanya kaidahnya. Kenapa demikian? Supaya tidak begitu, maka kudu begini. Supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak ada kholwat, supaya tidak ada berduaan, supaya tidak begitu, maka kita kudu begini supaya enggak
Begitu, karena kalau kita enggak begini nggak bakalan begitu. Jangan begitu, kagak begini mati, enggak. Maka saddud dari'ah itu adalah sebuah kaidah di dalam fikih, sikap atau langkah menutup dan atau menghindari segala bentuk potensi agar tidak terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Ibu lagi di rumah, umpama yang datang cuman RT, Assalamualaikum Bu, bapaknya ada. Kita bilang enggak ada, enggak usah keluar, enggak usah keluar. Laki kita di rumah enggak ada di rumah. Bagaimana kalau umpama kita keluar, laki-laki yang lain kelihatan tetangga? Betul apa betul? Supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak ada kecemburuan, tidak ada hal-hal yang lain. Saddu dari'ah, potong, tutup, hindari, jauhi hal-hal yang menyebabkan hal-hal yang buruk. Namanya saddu dari, intinya nyari aman, nyari aman. Maka di awal kita katakan lebih baik kita bermain tanah daripada bermain api. Cukup kita main tanah aja, jangan main api, karena lebih enak makan buah kecapi daripada makan ilah, sampai apal itu ya. Kenapa demikian harus dibatasi kontak sampai dengan ipar sendiri? Nah, kenapa demikian Pak Ustadz? Rasul mengatakan, satu, ipar adalah orang lain. Betul Bu? Orang lain, orang dalam istri kita. Ipar mah orang lain. Namanya orang lain, aurat berhubungan. Enggak boleh dekat-dekatan, enggak boleh berdua-duaan, enggak boleh bareng-barengan, karena ipar itu orang lain, bukan keluarga dalam mahram kita. Kalau anak, kalau adik, kalau istri, kalau ibu, enggak jadi masalah, itu mah mahram kita. Mau kemanapun kita antar anak kita, kita antar adik kita, kita antar emak kita, enggak jadi masalah. Memang itu mah mahram kita. Kalau ipar orang, namanya orang lain seperti yang lain. Ketika bertemu auratnya dijaga, enggak boleh berdekatan, menimbulkan fitnah, kecemburuan. Daripada nimbulkan masalah, lebih baik menghindari. Jangan nantang masalah, lebih baik menghindar daripada kita mendekati masalah. Satu, ipar itu adalah orang lain. Yang kedua, bukan mahram. Karena bukan mahram, boleh dinikahi. Betul Bu? Maka ada peribahasa namanya turun ranjang. Saking bolehnya turun ranjang, artinya ipar itu orang lain yang boleh dinikahi. Karena orang lain, masalah mahram, masalah aurat berlaku, masalah sentuhan berlaku. Enggak boleh sentuhan karena orang lain. Enggak boleh berduaan, enggak boleh buka-buka aurat, namanya orang lain. Yang lebih kita antisipasi, karena ipar itu adalah keluarga. Biasanya keluarga lebih leluasa, lebih kelumah, sartub, tarsub. Kenapa kau keluarga? Akan tetapi walaupun begitu, antisipasi, jaga jarak, jangan sampai menimbulkan fitnah dan kecemburuan. Maka lihat Bu dalam filmnya Bu. Nah, iya ini karena filmnya begitu. Gini ceritanya Bu, ceritanya ada seorang ipar, dia sendiri hidupnya di kos-kosan. Perempuan di kos-kosan. Kata ibunya, atuh Neng numpang wae ama rumah si kakak. Ini ipar ini hidup sendiri sebatang kara di rumah kos-kosan. Awalnya karena perempuan sendiri kagak enak, suruh numpang bareng ama
kakaknya, ngumpullah suami istri ipar dalam satu rumah. Mulailah gesekannya, mulailah. Ini sudah bukan lagi main tanah, ini namanya sudah main api. Udah masuk ke rumah, dianterin belanja, jalan-jalan keluar, pas supirnya ngerem, pas ngerem dua-duanya kepala pada ngok. Tuh, udah mulai bermain api, kontak fisik. Kata setan sekalian baik, kata setan sekalian baik. Orang mumpung berdua tuh, jangan main api, lebih baik main tanah, nyari aman baik. Maka Rasul berkata, alhamu al mautu, ipar itu adalah maut. Maka oleh karena ipar itu adalah orang biasa, batasi kontaknya. Bukan mahram, batasi kontaknya. Lebih leluasa, batasi luang gerak. Masuk ke kamar, masuk ke ini, padahal kamar ruang privasi kita, kagak boleh. Kenapa? Orang lain mahram. Ada kalanya ruangan-ruangan rumah orang lain tahu, dan tidak boleh siapapun tahu kecuali hanya suami istri. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah Nabi menekankan bagaimana ipar adalah kematian. Yang terakhir, pesan sutradara. Nah, saudara yang mana ini mah? Tahu ini mah. Bu, dari hadis alhamu mautu, ipar adalah maut. Pesan yang pertama, betapa pentingnya menjaga batasan dalam hubungan keluarga, terlebih dengan lawan jenis. Hati-hati, walaupun keluarga, walaupun family, kadang-kadang cekcok suami istri gara-gara pihak ketiga. Betul Bu? Suami istri cerai gara-gara mertuanya campur tangan. Ada begitu? Ada. Suami istri cerai bermasalah gara-gara pihak ketiga. Banyak di antara pihak ketiga bisa jadi adalah ipar. Maka jaga batasan hubungan seorang istri, seorang suami dengan ipar. Seperlunya jaga batas, jaga privasi. Yang pertama. Yang kedua, sutradara berpesan. Ini pesan sutradara ini. Pesan yang kedua, senantiasa waspada dengan apapun godaan yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Ternyata rumah tangga itu rusak bukan karena perselingkuhan, tapi gara-gara pihak ketiga, keluarga sendiri. Betul Bu? Nikah, cerai bukan karena selingkuh, berantem enggak, tetapi karena ada orang ketiga dalam satu atap, satu rumah, cekcok, beda pendapat, beda selisihan gara-gara ada pihak ketiga. Maka harus menghadapi godaan apapun bentuk dalam keharmonisan rumah tangga. Pesan yang ketiga, sutradara menyampaikan, nah ini pesan khusus buat ibu-ibu. Bu, pesan khusus buat ibu-ibu. Apa pesannya? Nah ini pesannya adalah, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang tidak terlalu banyak melihat laki-laki dan dilihat laki-laki. Wah ilah, udah coba itu. Sampai sini paham Bu? Perempuan yang terbaik adalah perempuan yang tidak terlalu banyak melihat laki-laki dan tidak terlalu banyak dilihat laki-laki, bukan tontonan. Perempuan yang terbaik adalah perempuan yang tidak terlalu banyak melihat laki-laki,
Artinya pergaulannya enggak bebas sampai laki-laki, rem. Laki-laki nih orang lain jangan. Betul, Bu? Perempuan yang terbaik adalah perempuan yang tidak terlalu banyak melihat laki-laki. Kalau udah begaul sama laki-laki, orang lain pasti bakal melihat. Betul, Bu? Perempuan yang terbaik adalah perempuan yang tidak terlalu banyak melihat laki-laki dan banyak dilihat. Maka laki-laki begaul sama laki, perempuan begaul sama coba ulangi, perempuan begaul sama laki-laki begaul sama laki. Jangan perempuan nyampur sama laki-laki nyampur sama. Oh, paham sampai sini, Bu? Kalau mau mahal, ini rumusnya. Perempuan yang mahal, perempuan yang istimewa adalah perempuan yang tidak terlalu banyak melihat laki-laki dan tidak terlalu banyak dilihat laki-laki. Sebaliknya, laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang tidak terlalu banyak melihat perempuan. Jangan perempuan doang, laki-laki sama, betul, Bu? Maka laki-laki kumpulnya dengan laki, perempuan ngumpulnya dengan mau 24 jam kok kongkok nggak jadi masalah emang dengan perempuan, laki-laki dengan laki. Maka kata Rasul, iyyakum waddukhula 'alan nisa, hai laki-laki hati-hati nemui perempuan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan hadis Rasul mengatakan alhamu mautu, ipar adalah maut, untuk mengantisipasi dalam rangka menjaga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Lewat di awal, kita ingat di awal, lebih baik kita main tanah daripada main. Ulangi, lebih baik kita main tanah daripada main. Lebih enak makan buah kecapi daripada makan. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.